Muhammadin khairi ma'sumi wa mu'tasimi bibil muzafa sidana لو صرارة حبيب الله حجة ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع أسر الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والقيم بالمصطفى واغفر لنا مطهرنا رد من نجس ومن دراني من عابد وثان أو عابد صنم يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البليات من أورب ومن أجم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membaca, mendengar, menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman wa qadruwiyah. Qala al-musannif rahimallah wa qadruwiyah marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum lam takdiruhu haqqa qadri fa hadza ma qasadna zakrahu min adabi hadil wadhaif wa maqsudul awrad wa ruhuha innama huwal khuduru ma'allahi fiha fa'alaika bihi wa lan tasila ilaihi man lam tas'aluka tariqahu wa hiya naflul a'mali zahirah ma'a takallufi huduri ma'allahi fiha fa in wazabta ala hadha gosyatka anwarul qurbi wa faddat alaika ulumul ma'rifati fa inda dzalika yuqbilu qalbuka 'ala Allah bi kulliyatihi wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu wa ta'ala sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan fatasiru tatakallaful hudur ma'al khalqi indal hajati ilaihi wallahu alam bisawab. Sebelum jauh melangkah bacaan kita, tentunya apa yang dikatakan musannif tadi dan sungguh telah diriwayatkan dengan hadis marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi ayatillah, tafakkurlah kamu pada ayat-ayat Allah, berpikirlah dan pikirkanlah dalam ayat-ayat Allah, wala tafakkaru fillah, tapi jangan berpikir Anda tentang masalah zat Allah. Kenapa? Fa innakum la taqdiru, maka sesungguhnya kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza ma qasadna zikrahu min adabi hadil mawahib, maka ini adalah ma qasadna, apa yang yaitu saya maksudkan dengan yaitu menuturkan atau menyebutkan dari adab-adab pekerjaan yaitu dari yang ditentukan. Wa maksud aurad, dan yang dimaksud dengan wirid ini waruhuha, dan yaitu ruh-ruhnya. Innamal huwa huduru ma'allah, sesungguhnya hanyalah kehadiran yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bih, maka harus kamu bihi, dengan maksud itu, walan tasila, dan tidak akan sampai kepada Allah, malam tas'aluka tariqah wa hiya naftul amali zahirah, selama kamu tidak yaitu menempuh jalan-jalan yaitu naflul amali, amalan-amalan sunnah yang zahir, ma'atakallupil hudur, disertai dengan memikul atau susah payah, yakni mendatangkan hati ma'allahi fiha, beserta Allah di dalam mengerjakannya. Fa'in wazabta, dan jika kamu yaitu zobta, rutin, terus menerus ala hadza asyiatka, yaitu menempuh jalan daripada asyata yang yaitu yang dimutluk ghasyiyah, maka akan menutup yaitu anwarul qurbi, kepadamu cahaya-cahaya qurban, yaitu cahaya-cahaya pendekatan terhadap Allah. Wa fadat alaika, dan mengalir kepadamu ulumul ma'rifah, yaitu ilmu-ilmu ma'rifah. Fa inda dzalika yaqbil qalbaka Allah, maka istilahnya demikian itu, yuqbalu, menghadap hatimu
Allah kepada Allah bikulliyati secara menyeluruh. Wa yasirul hudur, maka jadilah kehadiran hatimu bersama Allah Subhanahu wa taala sajiyatan, menjadi yaitu sebuah watak lahu bagi hatimu, wa khulqan dan akhlak rasihun yang yaitu yang apa? Rasihun, yang bisa menjabat rasihun. Rasin orang kalau ibarat ilmu udah mantep matang, dia punya ilmunya. Kalau bahasa kita ini patasiru, maka jadilah kamu tatakallafu, memikul dengan susah payah akan hadirnya ma'al khalqi beserta makhluk ketika kamu butuh kepada makhluknya. Ini kesimpulan bacaan kita. Musannif mengingatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwasanya kita diperintahkan untuk memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Silakan pikirkan, tapi jangan mikirin zatnya Allah. Sebab kalau mikirin zatnya Allah, kayak apa sih Allah bentuknya? Apakah kayak bola bulat atau kayak kereta panjang atau dan sebagainya? Ini jangan harap kemakan mampu tentang masalah memikirkan zat Allah, tapi yang harus dipikirkan tentang penciptaan Allah. Nah, sekarang jangankan memikirkan zat Allah, berpikir tentang masalah tanda-tanda kebesaran Allah pun kita nggak pernah berpikir. Contoh, wapi anfusikum apalat tubsirun. Apakah kau nggak pernah merhatikan apa yang ada pada dirimu? Pernah nggak dipikirin? Coba mikirkan tentang diri kita sendiri, pernah nggak dipikirin? Ya Allah, alhamdulillah, untung punya lubang hidung ke bawah, coba kalau ke atas. Pernah mikirin? Untung punya telinga kanan dan kiri, coba dua-duanya tuh telinga di depan, kira-kira nggak? Pernah mikirin? Nggak pernah kan? Itu yang dipikirin. Ya, kebesaran Allah. Untung ini gigi ada di dalam mulut, coba kalau di luar mulut, kira-kira nggak? Ini semua kata Allah, wapi angkusikum apalat tubsir. Apa kamu nggak melihat pada dirinya sendiri tentang kebesaran Allah? Dari ujung rambut sampai kaki, begitu indahnya Allah jadikan manusia, sampai Allah puji, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami jadikan manusia yang paling baik. Kenapa? Ya karena tadi seperangkat alat-alat indera dan lain sebagainya itu sebagai makhluk yang terbaik daripada yang lain, itu memang Allah akui dan memang Allah jadikan seperti itu. Makanya jangan coba-coba kita merubah apa yang Allah jadikan. Ini sekarang kan banyak ya, orang ingin merubah, dia punya wajah, dia punya hidung, dia punya payudara, dia punya macam-macam, sekarang dirubah. Sampai dulu Michael Jackson berapa kali dia merubah badan, wajahnya dipoles begini salah, begitu salah, akhirnya mati juga. Ya, ini banyak nih di kalangan masyarakat umat Islam khususnya yang masih berani ingin merubah tentang zat atau fisik yang dia miliki, padahal itu adalah belum tentu menurut dia bagus ataupun orang lain bagus. Sebagai contoh, ada cerita seorang suami punya istri, hidungnya mancung ke dalam alias pesek, gitu kan. Nah, istrinya berusaha supaya suaminya tetap cinta, bahkan lebih dalam cintanya, supaya hidung kelihatannya mancung. Diam-diam tanpa izin suami pergi ke tempat apa? Operasi plastik. Apa? Ya permak macam-macam. Ceritanya singkat, selesai pulang,
Katanya suami udah pulang duluan entah dari mana. Begitu terheran datang seorang perempuan yang semakin mendekat. Apa kata hati suami? Ini istri gue apa bukan? Istri gue pesek kok, ini mancung. Tapi lungga-lenggonya sih lungga-lenggo dia. Malam tiap hari gaul, cuman beda hidungnya aja gitu. Begitu semakin dekat, kata istrinya, bang, kok sampai segitunya sih memandang saya, emang lebih cakep sekarang saya. Hidung saya dia mancung. Apa kata saya? Lo tahu nggak? Gue senang ame kamu karena peseknya bukan mancungnya. Rubah lagi. Coba kira-kira gue. Hidung ada yang mancung. Maksud dia suami supaya lebih lengket, nempel sama istri. Ternyata kata sang suami, bukan itu yang kuinginkan, justru senangnya saya kena peseknya itu, bukan mancung. Saya nggak suka kalau begitu caranya. Nah, kalau istri udah mancung hidungnya, kira-kira gimana? Ini salah satu contoh pelajaran buat kita ingin merubah supaya lebih cantik. Ternyata kata suaminya lebih, kan itu. Makanya apa yang Allah jadikan itulah yang terbaik. Jangan coba-coba merubah apa yang Allah inginkan. Coba yang namanya manusia, ya seperti Michael Jackson punya dokter 10 spesialis, ingin ini, ingin itu, merubah ini, merubah, bisa melakukannya. Tapi yang perlu kita ingatkan, untuk apa sih merubah anggota tubuh kita? Toh akhirnya toh mati juga. Itu kan? Nah ini contoh. Itu baru hidung pesek. Tolong sama istri bapak-bapak jangan merubah anggota tubuh. Jangan, ya. Bahkan ada lagi seorang suami punya istri dulu mungkin waktu kecil penyakit cacar sehingga wajahnya apa bahasa kita? Bopengan. Cerita singkat, nah istri diam-diam mempermak datang ke salon kecantikan, dipoles wajahnya menjadi menclong. Ya, nah ini kembali. Begitu kembali suaminya kaget melihat dari jauh, ini suami istri apa bukan, kok wajahnya sekarang menclong banget gitu kan. Sementara dulu dalam kondisi bopengat, semakin dekat, kata istrinya, bang sampai gitunya kok memandang saya. Ya alhamdulillah kalau abang lebih senang, lebih cinta pada saya karena wajah saya sudah berubah. Apa kata suaminya? Lo tahu nggak? Gue ngawinin kamu karena suka dengan bopengnya, bukan licinnya. Kalau licin buat apa? Gitu kan? Nah ini itu contoh. Jadi pelajaran jangan suka ingin merubah apa yang Allah jadikan. Di samping dosa juga nggak kanan beres. Nggak akan beres, sekalipun 10 dipermak wajah, pengen begini, pengen begitu, nggak akan ada puas. Ya, nah ini makanya kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua, baik entah gigi dan sebagainya. Bahkan ada anak ABG, dia punya gigi pasang behel, supaya giginya rapi. Rupanya behelnya behel kelas murahan, ketelan tuh behel. Di tenggorokan keluar enggak, masuk enggak, percis kayak makan biji kedong-dong. Itu kan yang akhirnya apa? Dioperasi. Maksudnya giginya pengen rapi, tapi bagi Allah kembali maha membalas dan maha mengetahui niat kita ingin menimbulkan kesombongan karena rapihnya kita punya gigi dan lain sebagainya. Itu kan kalau seandainya kita mempercantik diri, timbulnya kan sombong. Ria, pengen dipuji oleh orang. Coba kalau hidungnya pesek, dia punya wajahnya bopengan, kan nggak menjadi sombong. Itu kan, walaupun mungkin lihat yang lain merasa mungkin nggak suka dengan kita, tapi suami kita, nah ini terkadang lepas kontrol mengikuti hawa nafsu. Jangan, makanya sabda Rasulullah, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fillah. Ini baru suruh koreksi apa yang ada dalam tubuh kita. Perhatikan apa yang ada di tubuh kamu. Coba lihat. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu enggak melihat pada dirimu apa yang ada di sana? Sampai-sampai ada seorang Habib yang hidup tanpa jantung. Habib apa?
Muhammad Hariri, hidup tapi tanpa jantung. Kalau menurut akal, orang hidup tanpa jantung kira-kira hidup nggak? Jantung itu kan merupakan sumber darah yang merupakan sirkulasi darah, berputarnya darah, mengedarkan kepada seluruh anggota tubuh itu dengan sebab ada jantung. Tapi Habib ini nggak punya jantung, dokter bingung. Ya, dokter pada bingung diperiksa kok nggak ada jantungnya. Nah ini sebetulnya nggak perlu bingung. Kenapa? Itulah kebesaran Allah. Bisa menjadikan orang hidup tanpa jantung. Kalau kita kan logikanya ke dunia medis istilahnya bahwa orang tanpa jantung nggak mungkin hidup. Bahkan sekarang kemajuan teknologi yang semakin canggih, saya punya jamaah. Dia punya jantung udah kronis kelas berat. Ketika mau dioperasi, kata dokter, Pak, maaf, nyawa Bapak mau dipindahkan sebentar. Dia kaget, nyawanya mau. Kalau gitu saya mati nanti. Nah, habis kalau masih berdenyut jantung Bapak, kita nggak bisa melakukan pekerjaan. Makanya harus nyawa dipindahkan. Nah, kira-kira mindahin nyawa gimana? Hah? Perlu tuh tanya dokter gimana caranya. Iya kan? Masalah ruh sementara dulu Rasulullah pernah ditanya oleh orang-orang kafir, yas'alunakani ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya kepada ya Muhammad tentang masalah ruh. Jawab, itu urusan Allah. Siapapun dan apapun kepintarannya dia punya berpikir, tetap nggak kalah mampu tentang berpikir masalah ruh. Apakah tempatnya ruh di mana, bentuknya kayak apa berwarna tuh ruh? Ada yang tahu nggak? Ini kata Allah, itu urusan saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak akan berikan manusia ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, ilmunya sedikit Allah yang diberikan pada manusia, kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, percis bagaikan seekor burung terbang ke tengah laut, kemudian haus menukik minum air laut, tiba-tiba setetes dari parutnya jatuh. Itulah ilmu manusia, sedangkan ilmu Allah bagaikan laut. Nah, ini contoh. Nah, sementara saya punya jamaah cerita, begitu saya kaget, kalau gitu saya mati dok. Enggak, ini hanya pindah sementara, setelah selesai nanti rohnya dikembalikan. Ya Allah Rabbi. Ya, ini sampai segitunya kemajuan teknologi, tapi wallahu alam bisawab. Makanya orang-orang Amerika dulu yang ahli di bidang anatomi ingin mengetahui kayak apa sih yang namanya roh. Ya malum orang-orang negara superpower ya, yang negara terkenal adikuasanya serba ingin tahu bagaimana istilahnya ruh itu bentuknya dan caranya dan lain sebagainya. Ada camat calon mayit dimasukin ke sebuah tabung kaca. Jadi dibaringkan si camat calon mayit, kemudian ditutup pakai kaca. Ini profesor-profesor yang ahli di bidang kedokteran kumpul bersama-sama menyaksikan si camat. Dia ingin melihat roh ketika dicabut oleh Allah lewat mana, kayak apa. Apa yang terjadi? Dengan kekonyolan, kesombongan profesor dokter yang ingin tahu tentang ruhnya Allah, akhirnya Allah tunjukkan kebesarannya, tabung kaca meledak, semua kaca jadi pecah. Kepala dokter kena pecahan kaca kan gitu, yang ada matanya segala macam. Itu Allah ada bilang, jangan coba-coba kamu ingin tahu tentang masalah roh, itu urusan saya, kata Allah. Ini orang Amerika saking penasarannya, begitu melakukan satu survei penelitian, ternyata bukan roh yang dilihat, malah kepalanya. Emang enak itu kan, itulah kebesaran Allah. Nah tapi ya kembali tadi tuh Pak Rahmat, dia cerita sama saya seperti itu ya. Kembali wallahu alam, karena orang kafir dulu pun pernah bertanya pada baginda Rasulullah, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya tentang roh ya Muhammad.
katakan terhadap mereka, itu urusan saya. Jangan pengen tahu kalau bicara masalah roh, tapi selain roh silakan. Apa yang ada di tubuh kita tadi, untuk apa Allah menjadikan ruas yang ada di dalam tangan? Ini kan ruas. Berapa ruas jumlah yang ada tubuh kita? Berapa? 360 ruas. Pernah ngitung? Tuh pun ruas saja nggak pernah ngitung. Gimana mau seluruhnya? Iya kan? Ini ruas aja nih bisa digunakan untuk bertasbih gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah dan lain seterusnya. Ini ikhtilaf tentang masalah bacaan tasbih apa melalui tangan atau melalui alat tasbih, apakah digital dan lain seterusnya. Ini panjang kalau dibahas masalah urusan tasbih karena saya pernah dapat ijazah tentang masalah wirid pakai tasbih waktu ke Yaman sana. Waktu Qadraul Maut itu ada 2 orang ya. Min jumlatil aula, yang pertama orangnya sudah meninggal, pertama kali yang membuat tasbih, yang kedua orangnya masih hidup. Kita diijazahkan tentang tasbih. Nah, ini kembali tadi tuh. Ini ruas ini 360 ruas, bayangin yang ada dalam tubuh kita. Kalau nggak percaya hitung nanti di rumah di depan kaca. Ya. Jumlahnya berapa? 360 ruas. Nah, ini sabda Rasulullah, setiap hari harus disedekahkan setiap ruas. Coba setiap ruas 360 ruas itu harus disedekahkan. Sampai-sampai para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana caranya mensedekahkan ruas yang ada ya Rasulullah? Apa sabda Nabi? Cukup kamu sholat duha 2 rakaat itu sebagai sedekah untuk 360 ruas. Nah, kalau kita berarti nggak sholat duha, ruas kita nggak disedekahkan. Pak, suka sholat duha nggak? Hah? Ada yang sholat, ada yang nggak, banyak kan? Banyak kan? Ya Allah, ngaku umat Rasulullah, ngaku pencinta Rasulullah, majelis Rasulullah, sholat duha aja nggak pernah. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk mensedekahkan 360 ruas, cukup dengan salat duha 2 rakaat gitu kan. Walaupun ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama hadis berbeda mereka. Kalau ulama-ulama muhaddisin itu ada 12 rakaat, tapi ahlul fikih ada 8 rakaat. Kan gitu. Ini salat duha. Ini 12 enggak, 8 enggak, 4 enggak, 2. Hah? Jarang-jarang. Banyakan enggaknya. Astagfirullahaladzim, sampai kapan? Ini berarti kita punya utang sedekah apa? Ruas gitu kan. Kalau kita enggak melaksanakan, makanya minimal 2 rakaat sebagai penanggulangan 360 ruas. Ini tentang ruas aja nggak pernah dipikirin, gimana yang lain. Yuk kita koreksi diri dan berbenah diri. Apa yang disabdakan Rasulullah, tafakkaru fi atillah wala tatafakkaru fillah. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah, jangan dipikirin. Jangan. Kenapa? Fa innakum la taqdiruhu haqqa qadri, sebab kamu tidak akan mampu untuk berpikir tentang zat Allah kayak apa sih. Ya, itu nggak mungkin, nggak akan sanggup. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak berbentuk. Sedangkan kalau kita ingin tahu tentang masalah zat sesuatu kan ada bentuk, ada warna. Kita melakukan satu penelitian tentang masalah apa saja benda yang ada di permukaan bumi, tentunya bendanya kan ada. Nggak mungkin kita melakukan satu survei penelitian terhadap satu benda tanpa bendanya ada. Ya contoh, dulu pernah heboh mencari cincin Nabi Sulaiman. Kira-kira cincinnya ada nggak? Itu kan, ya Allah Rabbi, ya cincinnya ada, tapi mungkinkah kita bisa menemukan cincin Nabi Sulaiman gitu kan? Nah, ini kembali pada kita semua. Nah, kalau seandainya kita berpikir tentang zat Allah, nggak akan sanggup kamu.
nggak akan bisa, kata baginda Rasulullah. Tapi kalau kamu mikirin kebesaran Allah, wabil khusus yang ada pada dirimu sendiri. Kok begitu indahnya Allah menjadikan rambut di kepala, di ketiak, di mana lagi, di kaki, di tangan. Coba ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Ada kan? Tapi kita ada seorang perempuan, lihat laki-laki bulu kakinya luar biasa bagus. Apa dia bilang? Ini orang seksnya lebih tinggi. Itu rambut yang tumbuh di kaki aja bisa diapain? Dianalisa sampai segitu. Kita kan boro-boro mikirin, boro-boro tunggu yang ada rambut pada diri kita aja nggak pernah apa? Ya Allah Rabbil, ruas aja nggak pernah pikirin, mulut nggak pernah mikirin apa yang ada pada tubuh kita. Pada kata lopi anfusikum apala tubsirun, apakah kamu nggak melihat, menyaksikan apa yang ada pada dirimu sendiri? Itu untuk menambah keimanan yang lebih kuat dan mantap. Fahada maqasadnahu zikruhu min adabi hajil wadhaib. Kata musannif, maka inilah apa yang saya istilahnya maksudkan, yang saya sebutkan dari adab-adab istilahnya pekerjaan dari yang dituturkan tadi secara dhaif, ditentukan. Jadi kalau seandainya secara adab tentang masalah, tujuan kita ingin mengenal tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, tentunya kita ingin memfokus satu penelitian secara khusus. Umpamanya seperti tadi tentang roh, tentang masalah-masalah yang lain. Mungkin jamaah pernah pergi haji sekitar tahun 2011 ke bawah. Di sana ada yang namanya Jabal Mahmid. Ya, Jabal Mahmid. Ini mobil nih. Itu supirnya berdiri. Gas nggak diinjak, rem nggak diinjak, tapi tiba-tiba mobil bisa nyelonong kecepatan sampai 100. Coba, padahal supirnya diri di atas bangku. Saya masih mengalami tahun 2011, ya. Karena City Tour termasuk adalah Jabal Mahmid. Jadi ini mobil jalan sendiri tanpa digas. Coba, menurut akal kira-kira bisa jalan nggak? Ya mobil kalau nggak digas mana mungkin jalan gitu kan? Ini enggak, bisa jalan sendiri, maju mundur, karena terjadi tahun 2011 kecelakaan. Akhirnya Jabal Mahmid ditutup, tidak boleh orang haji umroh melakukan City Tour ke Jabal Mahmid. Nah itu mau dibeli oleh Amerika, pengen tahu ada apa di dalamnya. Kok mobil tanpa digas bisa jalan? Ya saya lihat sendiri, saya merasakan sendiri. Karena bis jemputan kita ke Jabal Mahmid tadi, supirnya mengatakan kalau bahasa Indonesia, hai para hujaj, coba lihat saya nggak nginjek gas nih, saya akan diri di atas bangku saya. Benar tuh mobil kecepatan luar biasa. Kita penumpangnya kan bingung, apa miara jin gitu yang ngegas nih mobil, gitu kan? Makanya disebut Jabal Mahmid itu gunung yang mempunyai magnet, mobil tanpa digas, tanpa direm pun akan berhenti sendiri. Penasaran orang-orang barat itu ingin tahu kayak apa sih Jabal Mahmid, dalamnya apa ada magnet. Kalau magnet di dunia kita megang paku langsung nyamber, itu pun nggak pernah diteliti. Iya kan? Nah ini umpamanya contoh. Nah, ini kembali pada kita semua. Itu di situ tentang kebesaran Allah. Gunung bisa dijadikan sebuah magnet entah dari mana. Wallahu alam. Itulah kebesaran Allah. Kita nggak pernah mikirin. Yang dipikirin besok makan apa, siang sarapan apa. Yang dipikirin apa? Perut melulu. Ininya nggak pernah dipakai pikir. Ya Allah Rabbi, pantas mikirin yang enggak. Pantas mikirin yang selalu yang jelek-jelek. Orang lain dianggap jelek, orang yang dianggap. Kenapa otaknya enggak pernah dipakai untuk berpikir tentang kebesaran Allah? Itu masalahnya. Kalau ingin tahu, makanya kembali pada kita semua tadi, kayak apa itu kebesaran Allah. Bahkan Ummi Kulsum
terkenal qasidah, suaranya yang begitu mahal. Ini mungkin yang punya kaset, itu muallim tuh di mobilnya kemana aja pasti ada kaset itu. Penyanyi qasidah perempuan yang suaranya suara emas. Ya, ada yang punya nggak? Kalau yang ada setel aja di sini, supaya tahu kayak apa suara Umi Kulsum gitu ya. Nah ini ketika kematian beliau, penasaran orang Amerika, ingin dibeli lehernya. Coba orangnya udah mati, pengen diperiksa, ada apa kok suaranya sampai seperti itu. Nah, kalau Nabi Daud sih dulu istilahnya, suaranya kalau ceramah beliau itu datang 10.000 orang itu yang pingsan dan yang mati segala macam karena dengar suaranya begitu merdunya. Nah ini enggak Umi Kulsum, terkenal tuh penyanyi qasidah dari Arab ya. Nah ini sampai Amerika penasaran, itu kebesaran Allah pada makhluknya, tapi jangan mikirin zat Allah. Nah, ini hadirin termasuk tadi. Nah, wa maksudul awradi wa ruhuha inama huwal hudur ma'allai fiha ta'alaika bihi wa lan tasila ilaihi ma lam tas'aluk tariqah. Gimana caranya ini? Maksud musannif tadi dengan wirid atau dengan zikir-zikir yang telah didatangkan kepadamu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruhuha, tentang ruh tadi, innama huwal hudur, seolah-olah kamu bisa mendatangkan beserta dengan Allah. Itu baru bisa membuat keyakinan makrifat kepada Allah lebih dalam dan lebih kuat dan mantap kalau seandainya kita senantiasa untuk wirid, untuk zikir apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara huduru ma'allahi, hadirkan hatimu ketika zikir bersama Allah. Ini mulutnya zikir, hatinya melayang-layang. Hatinya kemana padahal zikir gitu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Hatinya ada di pasar, ada di kantor, ada di kampung, atau mikirin istri, mikirin anak, padahal lagi apa? Nih padahal kata musannif tadi itu, ya khudru ma'allahi fa'alaika, maka harus kamu walantasila, sebab tidak akan mencapai hal ini kepada Allah untuk mengenal ma'rifat Allah lebih kuat dan mantap malam nasluk tariqah, selama kamu tidak mengikuti jalan atau tariqah menempuh jalan yang telah dicontohkan ulama salafus saleh. Ini enggak mungkin. Contoh tadi, wahiyan naftul amali zahira, kamu mengamalkan amalan-amalan yang sunnah secara zahir. Semua sunnah Nabi kita lakukan, perbuatan Nabi kita contoh. Ini kembali sholat duha aja, gimana sholat hajatnya, gimana tahajudnya, gitu kan? Gimana sholat tasbihnya? Coba kalau kita nggak mengikuti secara zahir sunnah Nabi, mana mungkin bisa menghadirkan hati kita dalam zikir kepada Allah. Nih kembali ke musannif. Makanya kembali kepada kita semua bahwasanya mata kallupil huduru ma'allahi fiha, beserta yaitu memikul susah payah untuk menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan perintah Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain wajaba, jika kamu rutin terus menerus ya ala hada ghasyataka, tentang masalah ini, maka akan menutupi anwarul qurbi, cahaya-cahaya, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa fadat alaika, dan engkau akan mengalirkan air matamu ke Allah ulumul ma'rifah, dengan ilmu-ilmu ma'rifat kepada Allah. Ma'rifah itu kenal Allah. Ini bagaimana kenal Allah? Kenal dirinya sendiri. Sedangkan kata orang sufi kan, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya berarti dia kenal Allah. Ini boro-boro kenal Allah, kenal dirinya sendiri nggak pernah. Buktinya apa? Nggak pernah sholat,
nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah haji pada mampu, nggak pernah mau ngaji, itu gimana mau kenal Allah? Dirinya sendiri nggak kenal. Tujuan dijadikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan ibadah kepada aku. Nah, bagaimana yang dikenal Allah, ibadahnya enggak? Padahal tujuan manusia dijadikan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Ya ayuhan nas tu'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai segenap manusia, sembah Tuhanmu, ibadah kepada Allah sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dihimbau seluruh manusia. Gimana kenal Allah? Dirinya sendiri nggak kenal. Suruh ibadah malah haram jadah. Suruh sholat malah asik mainin HP. Itu kan? Coba. Itu sama dirinya sendiri nggak kenal, gimana Allah? Nih, ini tasawuf berbicara tentang masalah mata hati untuk mengenal ma'rifat kepada Allah. Nah, itu dengan ilmu-ilmu ma'rifat, fa inda dzalika yuqbilul qalbaka Allah, maka yang demikian itu niscaya akan menghadap istilahnya hatimu kepada Allah bil kulliyati secara sempurna dan menyeluruh, dengan catatan wa yasiru hudru Allah subhanahu sajiyatan, niscaya jadilah hadirnya hati beserta Allah subhanahu wa ta'ala menjadi apa? Menjadi watak, menjadi sifat bagi hati tersebut, khulqan dengan akhlak yang baik, rosihun dengan apa? Dengan isinya nancepnya dia punya makrifat kepada Allah. Apa tasiru tatakallafu, maka jadilah kamu memikul beban dengan susah payah hadirnya hati bersama Allah. Indal hajati ilaiha, ketika kamu butuh dengan Allah, niscaya Allah pun akan memperkenankan keinginan kita kalau kita sudah dekat dengan Allah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah mata hati, ya. Jadi kesimpulannya buat kita semua, upaya gimana caranya jangan mikirin zat Allah, tapi pikirin pekerjaan, perbuatan, atau apa yang Allah sudah jadikan. Ini mikirin Allah, apalagi penciptaan Allah aja nggak pernah dipikirin. Yang dipikirin sarapan apa gitu. Coba yuk kita sadarkan diri kita untuk mencoba ma'rifat, mengenal kepada Allah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, waktu tinggal 3 menit lagi. Nanti insyaallah warubama lam takdir alaih wa an hadil halati tash'atul ghaibah. Wallahu alam bisawab. Sampai warubama. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita Risalatul Mu'awwanah tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang kita dengar baca tersebut dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita pandai koreksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Mudah-mudahan kita bisa berbenah diri, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Mari kita tutup dengan dzikir tauhid. Falyatafaddal masyhur.